Di mimpi buruk muncul tiba-tiba sosok almarhumah ibunya yang memandang benci terus kemudian berubah sosoknya menjadi satu makhluk tertentu. Itu bukan the real ibunya yang datang kan Ustaz? Bukan. Bisa aja memang itu apa namanya? Ya ilmu ibunya. Di kamar sendiri, Tiba-tiba? tiba-tiba saya demam. Sama seperti tahun 2015 itu? Iya, demam dan setelah itu saya nggak sadar. Sampai dipanggilin Pak Ustadz juga, diazanin juga. Heboh dong di rumah jadinya? Iya, sampai dengan 2:30. Sampai diazanin? Iya, itu sampai dengan 2:30 pagi. Terus lanjut, saya nggak masuk kerja di situ. Sorenya saya mulai lagi. Terus dipanggilin Ustadz juga. Terus yang saya sulit percaya ketika muka saya dikasih air dan itu air aqua, air mineral itu saya disiramin ke muka saya dan itu rasanya panas kayak kesiram air keras. Saya takut sampai mata saya buta. Oke, itu dalam kondisi sadar kan? Cuma lagi konsultasi saja atau dalam kondisi itu posisinya kesurupan. Jam 4 sore itu saya kesurupan. Tapi sadar karena airnya airnya panas sekali, padahal air biasa. Iya, air biasa. Mineral biasa. Untuk badan yang kena air itu pasti ngerasain panas. Oke, hanya terasa panas saja tidak sampai melepuh? Enggak kan? tapi panasnya luar biasa. Belum pernah saya rasain gitu. Terus lanjut sampai dengan sekarang juga sebelumnya saya setelah sholat maghrib, malam Sabtu setelah saya sholat maghrib kaki saya lemas dan badan saya sama menggigil lagi, dingin lagi dan terjadi lagi kesurupan lagi. Jadi proses kesurupannya itu selalu sama ya? Iya. Menggigil, demam itu prosesnya cepat tuh? Iya, kisaran 15-10 menit. Jadi kalau udah gitu? Saya minta disetelin murotal, tapi setelah itu langsung saya kesurupan. Terus saya setiap dengar murotal, saya rasanya kayak pengen menghindar dan saya sedihnya sangat mendalam. Yang gitu. tidak bisa dikendalikan? Iya. Oke, sudah cukup? Cukup. Mbak Maratus Solihah. Iya. Rinci sekali Ustadz. Jadi ya itu. Ya gitu deh. Udah denger juga kan Ustadz? Hah? Udah denger juga. Dengerlah di sini dekat kok ya. Kan nggak bisik-bisik jadi denger. Oke, yang ditakutkan sekarang adalah tidak mau kesurupan lagi. Iya, apalagi mau menikah. Iya, insya Allah saya mau Rencana menikah. Maret insya Allah. Maret, udah ada MC-nya belum? Kok malah menawarkan diri jadi MC, Pak Ustadz. Jadi ini memang jadi dengan calon suami datang juga karena ingin memulai hidup baru, gak mau yang pernah terjadi mengganggu kehidupan rumah tangga jadinya. Karena kan sebelumnya saya nggak pernah seperti itu. Pengen karena tahun ini setelah saya melaksanakan pertunangan itu langsung kejadiannya selalu intens gitu. Dulu suka ada amalan-amalan gitu kalau saya suka tanya? Enggak pernah sih. Enggak pernah. Maksudnya itu suka di waktu tertentu baca apa berapa kali walaupun itu bacaannya misal dari Al-Quran gitu. Enggak sih, saya paling rutin di malam Jumat aja kirim doa untuk ibu gitu aja. Kenapa nunggu malam Jumat sih kok mau kirim doa? Iya, setelah sholat maksudnya kalau misalkan durasinya yang lebih lama itu di malam Jumat gitu. Ya, tapi jangan malam Jumat doang, kasihan ibunya. Iya. Oke Ustaz, di mimpi buruk muncul tiba-tiba sosok almarhumah ibunya yang memandang benci terus kemudian berubah sosoknya menjadi satu makhluk tertentu. Itu bukan the real ibunya yang datang kan Ustaz? Bukan. Bisa aja memang itu apa namanya? Ya ilmu ibunya, tapi kok kalau itu ilmu ibunya kok marah kan gitu. Tapi nggak tahu kalau dulu ibunya nggak suka sama Mbak. Tapi nggak mungkin kan?
Hubungan sama ibu baik kan? Baik, alhamdulillah baik. Nggak mungkin, berarti bisa aja, Jin. ya emang jin sih. Bisa aja itu juga jin yang dulu mengejar-ngejar ibu. Mohon maaf nih ibu, udah almarhum ya? Udah almarhum Ustaz. Umur berapa? Umur 55 tahun. Sakitnya apa? Komplikasi Ustaz. Komplikasi Dulu ibu juga pernah sakitnya juga tidak wajar. Hampir setiap tahun itu dia sampai 10 sampai 15 kali masuk rumah sakit. Sering sekali Sering sakit. Sakit yang sekali. tidak wajarnya apa? Jadi dulu itu dia jadi dari dokter itu selalu setiap pindah dokter selalu diagnosanya beda-beda. Jadi ada pembengkakan jantung, ada infeksi empedu, terus ada lagi. Sebentar, saya jawab satu-satu ya. Iya. Pembengkakan jantung. Iya. Ibu termasuk orang yang emosional? Enggak sih. Emosional. Tapi ibu punya darah tinggi. Oh iya, orang kalau punya darah tinggi berarti emosional, walaupun marahnya diem. Maksudnya marahnya bukan yang wah bukan gitu. Jadi tapi dengan Tapi diem, ya Diem. biasanya marahnya diem itu sebenarnya orang emosional, tapi pasangannya lebih galak, kayak diem pasti. Gitu. Terus dulu itu seperti itu kan nggak? Iya. Ya, terus ibu pernah dulu berobat di Pak Ustadz dan katanya ada keluar makhluk dari perut. Itu, jadi makhluknya kayak semacam bunglon gitu, jadi keluar dari perut dan itu yang lihat kebetulan paman saya Ustadz dan yang melihat paman saya. Iya. Gitu Ustadz. Bunglon beneran gitu? Iya, menurut cerita dari paman saya seperti itu. Oh. Katanya lah ya. Iya. Iya, oke. Kita coba. Ini bisa aja memang ilmu. Tapi kan kita yang harus mulai berpikir itu kan yang dibaca itu kan memang seringnya Mbak Maratus Solihah ini kan ayat-ayat Quran ya. Iya. Tetapi kenapa harus kesurupan ya? Iya. Itu yang harus kita pikirkan sebenarnya. Harusnya kan dibacakan ayat-ayat Quran kan enak, seneng gitu ya. Tapi kok kesurupan. Apalagi sering baca itu kan ayat Quran tiap malam Jumat itu Iya. ya. Iya. Masih aja. Masih. Intensnya sih di tahun ini. Tahun ini ya. Iya. Berarti Iya, ada memang ya sebenarnya kalau kita bisa berpikir tenang aja, memang benar kalau memang ayat Quran itu tidak bisa untuk, bukan tidak bisa, tidak untuk melawan para jin sebenarnya, bukan tidak bisa. Karena memang kenyataannya seperti itu biasanya. Jadi ini yang biasa terjadi di kita. Sebenarnya, ya tapi ini kan sudah kejadian sangat banyak sekali ya. Mbak Maratus Solihah. Ustaz mau menyampaikan sesuatu tapi Saya memberikan pertanyaan yang biar berpikir aja. iya. Ibu bingung? Bingung, nggak Jadi- apa-apa bingung. Jadi yang salah tuh bukan membaca Al-Qur'an Yang salah itu bukan ayat Qur'annya sebenarnya. dan bukan membaca Al-Qur'annya tapi Bukan. niatnya. Tapi niatnya itu sendiri. Jadi ya Sebenarnya niatnya. Takutnya Makanya Ibu- kenapa sering baca Quran kok masih kesurupan begitu ya Bu ya? Nah itu yang harus kita pikirkan. Karena jangan-jangan ayat Quran. membacanya dengan niat salah. Iya Terus niatnya membaca yang memang surat-surat kadang-kadang kan tertentu. begini ya. Kadang-kadang ini ada hadis yang do'if dipakai. Ada yang malah yang sahih nggak dipakai. Malah suka yang pakai yang seperti itu. Mamanya pakai yang tidak ada dasar dalilnya. Kadang seperti itu. Jadi mempunyai ritme yang menjadikan akhirnya itu menjadi ilmu. Ritme padahal itu Rutinitas. bukan sunnah. Ya, bukan sunnah. Jadi itu akhirnya menjadi ilmu dunia maksudnya. Makanya tadi saya tanya, kenapa harus malam Jumat? Kenapa? Iya. Iya. Ya kan? Iya. Dengan ada keharusan itu berarti sudah ada peraturan baru Iya. yang menyalahi. Iya, biasanya seperti itu. Ya sudah, yuk. Kita Mbak Maratus Solihah aminkan doa saya ya. Saya mencoba untuk mengeluarkan siapa yang nakal di balik tubuhnya Mbak Maratus Solihah ya. Siap? Kalau itu ilmu-ilmu keluarga, insya Allah ikhlas. Kalau ada sihir dan santet, ikhlas dikeluarkan. Ikhlas Ustaz. Ada yang mau mendampingi?
Siapanya dulu? Bude. Bude. Ya. Bude. Ya, silakan. Kita udah bersama ya. Ya. Ibu-ibu. Aminkan doa saya ya Mbak Mara, ibu-ibu, pemirsa di rumah, kalau memang kasusnya mirip-mirip, aminkan mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita ya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mbak Maratus Solihah. Ya Allah, memohon kepadamu ya Allah, jika hampir setiap saat di tahun saat ini Mbak Maratus Solihah sering sekali kesurupan ya Allah, di mana Mbak Maratus Solihah kesurupan tidak tahu dari mana datangnya ya Allah. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, jika Mbak Maratus Solihah kesurupan disebabkan karena kesalahan dan dosa Mbak Maratus Solihah, aku mohon padamu ampuni kesalahan dan dosa Mbak Maratus Solihah ya Allah, amin. Ampunilah kesalahan dan dosa Mbak Maratus Solihah ya Allah, amin. Jika kesurupannya Mbak Maratus Solihah disebabkan kesalahan dan dosa ayah dan ibunya Mbak Maratus Solihah ya Allah, aku mohon padamu agar engkau ampuni kesalahan dan dosa ayah dan ibunya Mbak Maratus Solihah ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Maratus Solihah banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Maratus Solihah ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau ampuni dosa-dosa musyrik orang tua sebelum Mbak Maratus Solihah ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Maratus Solihah ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Maratus Solihah ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Maratus Solihah ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Maratus Solihah ada ilmu-ilmu sihir, tuluh dan santet ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh ilmu sihir, tuluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Maratus Solihah ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah agar engkau hancurkan seluruh mantra-mantra sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Maratus Solihah ya Allah, amin. Hancurkanlah seluruh mantra-mantra sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Maratus Solihah ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh ilmu sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Maratus Solihah ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Maratus Solihah ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu jika di dalam tubuhnya Mbak Maratus Solihah banyak sekali kerajaan-kerajaan jin yang masuk ke dalam tubuhnya Mbak Maratus Solihah ya Allah, kerajaan-kerajaan jin yang masuk ke dalam tubuhnya Mbak Maratus Solihah ya Allah, kerajaan-kerajaan jin yang masuk ke dalam tubuhnya Mbak Maratus Solihah ya Allah, aku mohon kepadamu jika kerajaan-kerajaan jin tersebut marah kepada Mbak Maratus Solihah, aku mohon kepadamu agar engkau ampuni kemarahan-kemarahan kerajaan jin yang marah pada Mbak Maratus Solihah ya Allah, amin. Ampunilah kemarahan-kemarahan kerajaan jin yang marah pada Mbak Maratus Solihah ya Allah, amin. Ampunilah kemarahan-kemarahan mereka kepada Mbak Maratus Solihah ya Allah, amin. Ampunilah kemarahan-kemarahan mereka pada Mbak Maratus Solihah ya Allah, amin. Jika mereka marah kepada Mbak Maratus Solihah ya Allah disebabkan karena mereka marah kepada ibundanya Mbak Maratus Solihah, aku mohon kepadamu ya Allah agar engkau ampuni kemarahan-kemarahan kerajaan-kerajaan jin yang marah pada Mbak Maratus Solihah ya Allah, amin. Jika kerajaan-kerajaan jin tersebut marah disebabkan karena ibunya Mbak Maratus Solihah ya Allah, ampunilah kemarahan-kemarahan kerajaan jin yang marah pada Mbak Maratus Solihah ya Allah, ampunilah kemarahan mereka ya Allah. Mereka mengejar Mbak Maratus Solihah karena mereka menginginkan terus-menerus kematian dari keluarga dari ibundanya Mbak Maratus Solihah ya Allah.
Aku mohon kepadamu jika kerajaan jin tersebut terpasang di dalam tubuhnya Mbak Maratu Solihah dan dia menginginkan tubuhnya Mbak Maratu Solihah, ya Allah. Aku memohon kepadamu ya Allah, seluruh perangkat-perangkat kerajaan jin yang menguasai tubuhnya Mbak Maratu Solihah, baik yang ada di perutnya Mbak Maratu Solihah, baik yang ada di dadanya Mbak Maratu Solihah, baik yang ada di punggungnya Mbak Maratu Solihah, baik yang ada di kepalanya Mbak Maratu Solihah, baik yang ada di otaknya Mbak Maratu Solihah, yang ada di jantung dan hatinya Mbak Maratu Solihah, ya Allah. Aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan kerajaan-kerajaan jin yang menguasai Mbak Maratu Solihah, ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh kerajaan-kerajaan jin yang menguasai Mbak Maratu Solihah, ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh kerajaan-kerajaan jin yang menguasai Mbak Maratu Solihah, ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, agar engkau keluarkan seluruh benda-benda dari kerajaan-kerajaan jin yang ada dalam tubuhnya Mbak Maratu Solihah, ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Keluarkanlah seluruh kerajaan jin yang ada dalam tubuhnya Mbak Maratu Solihah, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu jika di dalam tubuhnya Mbak Maratu Solihah banyak sekali mantra-mantra dari ilmu-ilmu musyrik, pengobatan dan penyembuhan musyrik, ya Allah, aku mohon padamu agar engkau hancurkan seluruh mantra-mantra musyrik, pengobatan dan penyembuhan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Maratu Solihah, ya Allah. Hancurkan mantra-mantra musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Maratu Solihah, ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh ilmu musyrik, pengobatan dan penyembuhan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Maratu Solihah, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu jika ada mantra-mantra dari amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, aku mohon kepadamu jika mantra-mantra tersebut dipergunakan untuk menyembuhkan Mbak Maratu Solihah, aku mohon padamu agar engkau hancurkan mantra-mantra yang dipergunakan untuk menyembuhkan Mbak Maratu Solihah, ya Allah, amin. Hancurkan mantra-mantra tersebut, ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, ya Allah. Aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, ya Allah, amin. Keluarkan seluruh amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu berikanlah kesembuhan pada Mbak Maratu Solihah, ya Allah, amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil alil adim. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah agar engkau keluarkan seluruh ilmu musyrik dari orang tua sebelum Mbak Maratu Solihah, ya Allah, amin. Aku mohon agar engkau keluarkan seluruh ilmu sihir dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Maratu Solihah, ya Allah, amin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Masih lemas, bisa berdiri? Coba ya. Hati-hati ya. Tiba-tiba sedih, ya, nggak bisa dikendalikan. Gimana perasaannya? Alhamdulillah sih. Tapi ya masih sama, masih. Lemes ya? Iya, masih lemas. Calon suaminya ada? Coba kesini. Calon suaminya mana? Sini mas. Sini. Nih. Boleh sebelah sini. Nama siapa? Nama saya Agung. Agung. Ya. Tinggal menghitung hari ya, hari pernikahannya ya? Insya Allah. Ya, insya Allah ya. Insya Allah. Terima apapun kondisi calon istri, begitupun istri terima apapun kondisi calon suami. Ini sudah ditentukan pilihannya. Kita doakan mudah-mudahan rencana pernikahannya diberikan kelancaran. Amin. Ketika nanti juga apa yang diucapkan akad itu bukan hanya di depan penghulu wali dan para saksi. Itu akad diucapkan tuh depan Allah. Jadi didoakan mudah-mudahan sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Dan juga amanah. Ya, jaga istri.